Dengan Tree of Life, kebutuhan spirit race tentunya berbeda dengan ras lain. Misalnya, barang langka untuk umur panjang adalah 10.000 emas di ras lain, tetapi tidak terlihat di sini di ras roh. Lagi pula, esensi kehidupan peri coklat biasa jauh lebih banyak daripada banyak pembangkit tenaga kultivasi bela diri. Tingkat penatua itu berbeda, dan esensi kehidupan telah membuat ras lain yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Dahulu kala, banyak elf masih menyukai barang langka yang tidak wajar. Tetapi selama ini, barang langka apa yang belum didedikasikan untuk ras roh yang bagus? Seiring waktu, permintaan untuk spirit races yang bagus juga menjadi semakin menakutkan. Yang paling menyakitkan, tentu saja, adalah para pedagang yang mengandalkan perdagangan dengan ras roh yang baik. Mereka telah mencoba segalanya dan bahkan berpikir keras untuk menemukan cara untuk memenangkan perhatian dari acara produk spirit race yang bagus. Untungnya hal-hal itu sudah disiapkan. Jika Anda ingin mencapai puncak perlombaan roh dari acara produk, Anda harus menonjol dari yang lain. Memikirkan hal ini, Qin Yichen tidak bisa tidak bersyukur atas hal-hal yang dia persiapkan sebelum keluar. Dalam buku kuno Human Race, Spirit Race sangat terobsesi dengan sesuatu. Acara komoditas, diadakan hanya setahun sekali di Spirit Race. Di setiap acara produk, pengusaha dari semua kelompok etnis akan mempersembahkan barang langka untuk menarik perhatian Spirit Race yang bagus. Dalam perlombaan roh yang baik, acara ini juga merupakan hal yang sangat diperlukan dan menarik. Mereka memiliki perintah untuk tidak keluar dari hutan elf sesuka hati, dan bahkan sebagian besar elf tidak pernah keluar dari hutan elf karena peraturan ini. Oleh karena itu, acara komoditas secara alami menjadi peluang bagi elf yang tak terhitung jumlahnya untuk melihat dunia luar. Setiap hari, akan ada banyak sekali elf yang berkerumun. Tidak hanya Dark Elf, tapi bahkan Light Elf, Raw Fire Essence, Dull. Bagi para pebisnis itu, jika mereka dapat memenangkan hati para elf tingkat tinggi ini, mereka cukup beruntung untuk bertukar beberapa hal yang dapat memperpanjang hidup mereka. Begitu mereka berpindah tangan, mereka pasti akan menjual dengan harga tertentu. Lokasi acara tidak jauh dari Qin Yichen tempat tinggal mereka. Di sana, puluhan pohon menjulang tinggi terjalin membentuk lapangan terbuka raksasa yang tiada taraf. Secara kasar, saya khawatir itu bisa menampung setidaknya 10.000 orang. Berdiri di sekelilingnya yang hijau, berdiri di atasnya, membuat orang-orang santai dan bahagia. Hari ini adalah hari diadakannya acara tersebut. Di alun-alun besar, ada elf yang tak terhitung jumlahnya. Qin Yichen juga datang ke sini lebih awal, membawa Xiao Linger untuk mencari tempat dan menunggu dimulainya acara. Di sekitar mereka, dari waktu ke waktu mereka memiliki jalur mata penasaran untuk melihat mereka. Seolah-olah mereka penasaran, bagaimana kedua orang ini tumbuh seperti ini. Tapi untuk waktu yang lama, sudah ada kerumunan orang di alun-alun besar ini, dan mendidih. Banyak pengusaha sudah mulai menjual barang yang mereka bawa dalam jarak 10.000 mil, menyebabkan ledakan kejutan. Namun, Qin Yichen tidak terburu-buru mengeluarkan apa yang telah dia siapkan. Saat ini, musik pesona belum muncul. Jelas, peristiwa komoditas belum mencapai klimaksnya. Ini hanyalah awal dari itu semua. Benar saja, setelah sekitar 1 jam, suara yang membumbung itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Di bawah tatapan garis pandang yang tak terhitung jumlahnya, banyak elf dari berbagai warna rambut muncul di wilayah tengah alun-alun ini. Dengan kemunculan mereka, banyak mata pebisnis yang tiba-tiba bersinar. Ini berbeda dari Dark Elf. Mereka semua adalah elf tingkat tinggi. Hanya dengan berurusan dengan mereka, mereka dapat memperoleh apa yang paling mereka butuhkan. Namun, banyak pengusaha yang hanya melirik mereka dengan iri, lalu menghela nafas dan diam-diam terus mempromosikan produknya. Mata elf tingkat tinggi ini sangat tinggi, tidak ada barang langka dan berharga. Mereka tidak dapat dilihat oleh mereka sama sekali, dan jika mereka bergegas maju, itu hanya akan mengundang penghinaan bagi diri sendiri. Mereka tidak meninggalkan sedikit pun kasih sayang untuk orang asing. Setiap tahun saya tidak tahu berapa banyak pengusaha percaya diri yang malu dan tidak bisa menunjukkan wajah. Mereka tidak pernah berani datang ke hutan peri lagi. Di wilayah tengah, ada hidangan yang rapi dan lembut, buah-buahan segar, dan pelayan elf cantik yang melayani. Api Diakon. Saat mendengar suara ini, bahkan para elf tingkat tinggi, semua berdiri memberi hormat. Segera, elf yang tampak seperti Human Race 50-60 datang. Rambut merahnya seperti nyala api. Saat tiba, suhu di ruang ini sepertinya naik. Lebih sedikit. Diakon api adalah keberadaan penatua dalam keluarga roh esensi api. Bahkan dalam perlombaan roh, statusnya tinggi. Pria tua kecil ini tidak hanya berambut merah, tetapi juga jubah merah di tubuhnya. Bahkan wajahnya berbeda dengan roh-roh esensi api lainnya. Itu seperti apel merah. Sangat kuat. Ketika dia melihat pria tua kecil ini, mata Qin Yichen sedikit menyipit. Dari yang terakhir, dia merasakan perasaan berbahaya. Jelas, lelaki tua ini tidak semanis kelihatannya. Namun, Qin Yichen tidak hanya tidak terlalu khawatir tentang hal itu, dia bahkan membuat senyum di sudut mulutnya. Lagi pula,
dia tidak datang ke sini untuk membuat masalah dengan Spirit Rache, tetapi untuk menghubungi level senior dari Spirit Rache. Pria tua kecil ini jelas pria yang lemah. Lebih penting lagi, melihatnya, Qin Yichan tahu yakinlah lebih dari setengahnya. Dari penampilannya saja, diketahui bahwa patua kecil ini pasti tidak bisa menolak apa yang telah dia siapkan. Aku pernah melihat Deacon Fire. Banyak elf berkata kepada orang tua kecil ini memberi hormat. Ini pertemuan langka untuk semua orang di acara hari ini, jadi jangan terlalu membatasi. Meski sewenang-wenang. Little Old Man melambai dan berkata dengan santai. Segera, itu mengangguk ke seorang pemuda di sampingnya. Pengusaha dari semua bangsa, harta apa yang bisa disajikan? Segera, pemuda api di sebelah Little Old Man tahu, dan melangkah maju, berkata dengan keras. Tuan, tolong lihat benda ini. Ini adalah harta lebih dari selusin pembangkit tenaga terhormat suku saya. Saya hanya menemukannya dari Laut Timur. Begitu kata-kata pemuda api menghilang, ada seorang pengusaha yang tidak sabar untuk melangkah maju dan menunjukkan barangnya sendiri. Oh, kamu Mingzu. Ada 10 kali lebih besar di ruangan ini. Little Old Man melirik ke tangan pedagang, dengan ringan berkata. Mendengar ini, pengusaha itu tampak malu untuk beberapa saat, tapi untungnya, ada beberapa wanita elf tingkat tinggi di sampingnya. Setelah ditolak oleh Little Old Man, dia memanggilnya. Melihat pemandangan ini, banyak pengusaha yang bersinar di depan satu sama lain, masing-masing mempresentasikan barangnya dengan tertib, namun tidak semua pengusaha seberuntung yang pertama. Di antara selusin pendek pedagang, lebih dari setengah dari mereka dimarahi oleh elf senior, dan kemudian diseret oleh pembangkit tenaga listrik elf di jalur mata yang takjub.